Shalom warga kerajaan. Kingdom Inspiration hari ini berjudul Serupa dengan Kristus. Mari kita baca bersama dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita sering mendengar bahwa kita diciptakan untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus, bahwa kehidupan kita semestinya sehari demi sehari kita disempurnakan untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi sering dalam diri kita bertanya, bagaimana caranya? Dan untuk itu kita perlu sungguh-sungguh memahami bagaimana karakter Kristus yang seimbang dalam kehidupan. Yang pertama, Kristus secara kecerdasan intelektual, dia memiliki kemampuan kecerdasan intelektual yang baik. Di dalam Lukas 2 ayat 40 dikatakan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan bahkan ia disebut sebagai seorang rabi atau guru yang menguasai ilmu dan bisa mengajar. Kristus adalah orang yang secara kecerdasan intelektual, dia adalah seorang yang memiliki kecerdasan yang baik. Tapi yang kedua, dia juga punya keseimbangan bahwa dia punya kecerdasan secara emosional. Yesus pernah marah? Ya, Yesus pernah marah. Yesus pernah bersedih? Ya, dia pernah bersedih. Namun, ia tetap bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Jadi ternyata menjadi sosok manusia bukan hanya penting cerdas secara intelijensia, tapi juga cerdas secara emosi. Dan yang ketiga yang penting adalah kecerdasan secara spiritual, di mana hubungan dengan Bapa adalah kehidupan dirinya, bahwa dia adalah satu dengan Bapa. Di dalam Yohanes 17 ayat 21 dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Jadi secara kecerdasan spiritual, dia juga memiliki kemampuan kecerdasan di sana. Yang keempat, yang penting adalah kecerdasan secara ketahanan. Kristus pernah mengalami tekanan demi tekanan. Sejak pencobaan di padang gurun hingga di taman Getsemani, ia mengalami tekanan demi tekanan luar biasa. Bahkan di kayu salib ia pernah berkata, Eli, Eli lama sabachthani, yang bertanya mengapa ia ditinggalkan oleh Bapa. Dari semua yang ia alami, ia sanggup melewati itu semua. Ia bukan seorang quitter, seorang yang lari dari masalah menghadapi tantangan. Ia juga bukan seorang campers yang mencari aman buat dirinya sendiri, tetapi ia adalah seorang climber yang terus berani menghadapi tantangan demi tantangan. Mau jadi serupa dengan Kristus, milikilah bukan hanya kecerdasan secara intelijensia, kita menjadi orang yang pintar, tetapi juga miliki kecerdasan secara emosional, mampu mengontrol emosi dengan baik. Dan kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual, di mana kita sungguh-sungguh hidup di dalam roh dan kebenaran, menjadi satu dengan Bapa. Kristus ada dalam setiap kita. Dan yang terpenting juga, miliki kecerdasan secara ketahanan, di mana kita sanggup menghadapi kehidupan, tantangan demi tantangan, dan keluar sebagai pemenang. Mau jadi seperti Kristus? Marilah kita menjadi seimbang dalam kecerdasan intelijensia, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan ketahanan. Selamat berproses.